Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya, Reviews, membahas tentang pasar modal, saham, obligasi, reksadana, investasi, dan kadang-kadang kalau ada kasus hukum yang menarik. Nah, di pembahasan kali ini, saya membahas tentang perusahaan sekuritas pilihan Bapak Lo Keng Hong, investor legendaris Indonesia. Lo Keng Hong itu eh, tidak perlu kita ragukan adalah Warren Buffett-nya Indonesia. Banyak yang investasinya juga mungkin tidak kalah menguntungkan, tapi yang rajin berbagi, ya, yang rajin memberikan nasihat cara berinvestasi yang baik. Menurut saya Pak Lo Keng Hong itu one of the best gitu. Nah, cerita beliau beli saham yang under value, tunggu dengan sabar, hingga multi bagger itu sudah sering kita dengar. Nah, yang menurut saya jarang atau mungkin bahkan tidak pernah dibahas itu kalau beliau itu transaksi, itu milih sekuritasnya caranya bagaimana? Nah, untungnya sekarang kan ada data kepemilikan 5%. Bukan sekarang sih, dari dulu sudah ada. Ternyata dari data tersebut kita bisa tahu kalau orang yang punya saham lebih dari 5%, baik itu investor individual ataupun pengendali, mereka simpannya di mana? Seperti itu. Nah, pemilihan sekuritas yang menjadi mitra kita bertransaksi saham memang nggak ada standarnya. Ada yang mungkin toolsnya lengkap gitu. Kan belakangan kita lihat ada beberapa broker yang mungkin menyediakan data transaksi, data saham yang sangat komprehensif, analisa fundamentalnya sangat komprehensif, sehingga kita itu kalau mau transaksi rasanya mantep gitu pilihannya, karena didukung oleh data-data teknikal dan fundamental. Ada yang mungkin layanannya bagus ya. Ya analisa fundamental kan 11-12 lah kan in the end untung apa tidak gitu. Tapi service dari marketing atau brokernya sangat bagus sekali. Kalau di perorangan mungkin Anda yang pakai aplikasi transaksi tidak merasakannya. Tapi kalau saya yang bekerja di institusi itu sangat penting. Karena informasi yang bagus, informasi yang mendetail tentang perusahaan, tentang pemerintahan, ataupun rumor-rumor itu biasanya dari broker banyak memberikan masukan-masukan. Ada yang mungkin melihat fee transaksi, ya semurah mungkin. Ada yang mungkin referensi sih, oh saya kenal si A, kenal si B, dia bilang situ aja gitu, ya udah ikut gitu. Ada juga yang mungkin pernah ketemu sama pimpinan perusahaannya. Ada yang mungkin di sana sering dapat alokasi IPO, ya. Ada yang mungkin di sana pernah ngajak ketemu akses emiten dan sebagainya. Belakangan kan ada case, ada nasabah yang sedang eh, memiliki konflik lah dengan perusahaan sekuritasnya. Yang tentang transaksi menurut nasabah dia tidak melakukan, tapi menurut sekuritas dia sudah melakukan sesuai dengan sistem. Well, anyhow, memang dalam menentukan sekuritas yang jadi mitra transaksi, menurut saya tidak ada satu cara atau satu indikator yang rata gitu. Semua orang punya pertimbangan masing-masing. Sesederhana misalnya, oh ya, perusahaan tempat saya bekerja IPO. Dia IPO-nya lewat sekuritas itu. Ya sudah, semua orang buka aja di situ. Itu juga banyak gitu ya. Nah, kalau di manajer investasi, misalnya di institusi ya, saya kan bekerja di manajer investasi. Itu dalam menentukan sekuritas itu ada aturannya. Mau afiliasi maupun enggak, maksimal di satu sekuritas itu 30% dalam 1 tahun. Nah, untuk itu minimal ada 4 sekuritas. Ya, let's say 25, 25, 25, 25. Pada prakteknya sih mitra untuk bertransaksi mungkin antara 5 sampai 10. Ini sudah termasuk obligasi sama eh, obligasi kan ada yang transaksinya lewat sekuritas dan juga transaksinya lewat bank. Nah, itu dijumlahkan semua. Pertimbangannya gimana? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, standarnya tidak ada. Ya, 11-12 dengan investor perorangan juga. Tapi mungkin kalau di perorangan, fee jadi yang sangat utama, apalagi yang senang senang trading ya, scalping. Kalau di institusi, karena transaksi reksadana di tempat saya bekerja juga tidak begitu sering. Jadi kami lebih melihat apa namanya layanan gitu. Fee malah nomor dua. Kadang-kadang fee mahal tapi infonya bagus, aksesnya bagus, servisnya juga oke. Kita malah oke juga. Nah, bagaimana dengan investor legendaris kita, Bapak Lo King Hong?
Terus terang saya tidak tahu bagaimana cara beliau memilih sekuritas. Kebetulan Pak Lo Keng Hong ini juga berteman baik ya, dia berteman baik dengan banyak orang. Nah, salah satu teman baik beliau itu adalah presiden direkturnya Panin Sekuritas. Jadi saya sering lihat mereka berdua itu ngumpul lah. Bahkan saking mereka baik hubungannya, kadang-kadang ada acara Panin Asset Management itu yang mengundang beliau datang juga gitu loh. Ya beberapa kali beliau datang. Pernah juga sekali saya dia datang ke kantornya Panin Sekuritas, saya diajak juga. Nah di depan saya ada transaksi saham. Wah, canggih sekali. Karena kalau orang kan istilahnya HK, hajar kanan hajar kiri kan. Kalau beliau transaksi itu satu baris dihabisin gitu. Karena nilai transaksinya besar-besar. Nah, eh, oke jadi eh, kita tahu uangnya banyak gitu ya, triliunan cuma nggak tahu berapa triliun. Jadi saya coba lihat dari holding sahamnya. Nah, di dalam POJK tentang keterbukaan informasi bagi pemegang saham utama gitu ya, yang memegang saham di atas 5% wajib mempublikasikan kepemilikan dan transaksinya ya. Jadi nggak cuma eh, punya aja, transaksinya buy atau sell setelah di atas 5% wajib dipublikasikan. Termasuk juga saham yang dia punya itu dijaminkan. Nah, itu menarik sih karena eh, kadang-kadang banyak orang kelihatan kaya gitu ya, tapi kayaknya kaya aset. Nah, kalau dia punya saham, kan itu nggak jadi uang. Dijual, dia punya kepemilikan bisa berkurang. Jadi seringnya kalau untuk pemegang saham utama atau pengendali, lebih banyak pengendali sih, dia punya saham itu dijadikan jaminan. Nah, kalau dijadikan jaminan juga harus dipublikasikan. Kalau penyampaiannya melalui media elektronik dalam POJK itu disebut maksimal 3 hari kerja setelah kepemilikan, transaksi, atau surat perjanjian jaminan dilakukan. Nah, dari informasi itulah saya bisa tahu, oh rupanya Pak Lo Keng Kong itu punya saham apa saja yang di atas 5% sama lewat sekuritas apa. Nah, ini contohnya ya. Eh, Kemarin kan ada berita si Pak Lo Keng Hong itu menjadi pemegang saham SIMP di 5,03%. Yang pada tanggal 25 Juni nilainya hampir 350 miliar. Luar biasa ya. Em, nah, pas saya cari-cari ketemu nih di Bursa Efek Indonesia. Jadi dia data ke saya sih. Jadi di sini dia itu ternyata memiliki saham SINP itu dari banyak sekuritas. Dari Sukor, RHB, Eko Kapital, Buana Kapital, Sinarmas, Panin, Peluang, OCBC, BRI, Ina Sekuritas, MNC Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Korindo, sama BNI Sekuritas. Nah, cuma kalau kita lihat, ini kelihatan sih ya, ternyata administrasi pendaftarannya itu beda-beda. Ada yang namanya lengkap sama gelarnya, ada yang cuma namanya aja, ada yang gelarnya di depan, ada yang gelarnya di belakang. Nah, ini administrasi pencacatan di sekuritas yang sama MI juga sama sih. Yang menurut saya memang ada problem. Karena nggak bisa dipukul rata dengan satu cara yang sama. Jadi yang sering yang jadi acuan itu adalah SID. Nah, kemudian di sini di Sukor Sekuritas beliau punya SIMP 10.089.800 lembar. Di RHB 190,2. Di Eko Kapital 12.56 sekian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini saya ketemu ada dua saham yang aneh. Kok cuma 190,2 sama 200.000. Ini juga another problem yang sama dengan nama. Mungkin ada sekuritas yang dia melapornya pakai format numbers, ada yang melapornya pakai format general. Kalau general kan angkanya doang. Kalau numbers kan ada titik koma ikut gitu. Nah, mungkin ketika titik komanya bermasalah, ini setelah saya cek dengan totalnya, yang benar itu 190.200. Tapi mungkin karena perbedaan format tuh lapornya 190,2. Ini juga sama nih, 200 harusnya 200.000, tapi ternyata ditulisnya 200. Kenapa saya tahu harusnya 200.000? Karena saya jumlahin semua. Begitu saya pakai 190.200 sama 200.000, itu jumlahnya klop. Jadi di data yang dipublikasikan itu ada totalnya sama per itemnya. Nah, itu dijumlahkan semua baru klop. Jadi dari situ saya melihat bahwa mungkin untuk dua sekuritas ini administrasi pelaporannya harus ditingkatkan lagi gitu ya.
Karena eh, karena kalau ada berbeda ini juga saya jadi ingat dulu kan ada cerita beliau punya gajah tunggal, terus tiba-tiba hilang. Padahal beliau ngaku saya nggak jual kok. Kemungkinan karena ini, karena dia punya pelaporan formatnya tidak sama, jadi seolah-olah sahamnya berkurang. Padahal enggak, itu cuma perbedaan format pelaporan aja. Nah, itu seperti itu. Eh, Nah, ternyata nggak cuma saham SIMP yang ada problem 190,2 dan 200. Setelah saya cek di yang publish ya, ada ABMM, ada Gajah Tunggal, DILD sama BMTR, semuanya sama. Semuanya punya punya eh, ada pasti ada sekuritas yang dia punya angka itu seperti ada yang seperti ini, sehingga harus dikoreksi secara manual. Karena saya sampai stres, saya sampai aduh, ini kok saya jumlahkan, saya sudah ketik berkali-kali di ChatGPT, kok saya bilang jumlahnya nggak sama ya, nggak masuk akal dong. Lihat, 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 akhirnya, oh saya ketemu, saya ngerti kenapa itu salah. Jadi beberapa data itu harus dikoreksi secara manual. Nah, jadi setelah saya bersihkan data, kemudian saya rekap lagi, dibantu oleh ChatGPT, eh, per 25 Juni 2025, Pak Loking Hong itu yang saham di atas 5% itu punya 1,24 triliun. Terdiri dari ABMM 455M, BMTR 133M, DILD 85M, Gajah Tunggal 216, SIMP 352. Nah, ini bukan, maksudnya dia tidak ada modalnya. Dia cuma ngasih tahu dia punya lembar berapa. Saya kalikan dengan harga 25 Juni, dapatlah angka ini. Modalnya berapa? Ya, I don't know. Mungkin ada yang sudah beggars, mungkin kayak Gajah Tunggal. Gajah Tunggal saya tahu dia sudah punya 5% sejak harganya cuma berapa ratus. Eh, tapi mungkin juga masih rugi kayak kayak apa BMTR. BMTR karena waktu beliau punya 5% itu sampai dengan beliau punya sampai dengan saat ini turunnya cukup dalam gitu. Nah, jadi eh, apakah kalau Pak Loking membeli saham terus harga sahamnya pasti naik? Belum tentu juga. Eh, Mungkin naiknya bisa tapi lama sekali gitu ya. Nah, jadi dari 5 yang diketahui publik karena dia punya di atas 5% itu 1,2 T. Ini baru yang sah gitu. Kadang-kadang kalau orang ngaku punya harta sekian, ya, memang mungkin benar ada segitu. Mungkin juga itu cuma klaim doang. Paling gampang ya kalau saham seperti ini jelas dia punya berapa dan atas nama siapa. Kan kita nggak bisa palsukan. Bisa aja memang kelihatan tapi ternyata punya perusahaan atau bukan punya kita sendiri. Kalau ini jelas ada namanya siapa atau menggunakan dokumen seperti SPT atau LHKPN. SPT atau LHKPN juga bisa dipalsukan. Tapi kalau kita memasukkan LHKPN, itu ada konsekuensinya bagi pejabat negara. Kalau kita memalsukan SPT, misalnya orang kan sembunyikan harta. Kalau kita palsukan biar kita kelihatan kaya, kita ngaku punya 2 triliun di harta, oh hati-hati dengan nanti pemeriksaan pajaknya. Harta kamu kok kemarin misalnya 5 miliar, sekarang punya 2 T. Itu dari mana uangnya? Oh, saya dari usaha ini. Dicek arus kasnya kalau nggak sama, nah itu dianggap penghasilan, bisa bayar pajaknya, boncos itu. Jadi, eh, menurut saya kalau orang bilang punya uang, membuktikannya ya, memang kalau saham lebih gampang. Dari lembar sahamnya tinggal kita kalikan. Ya. Nah, kalau misalnya benar punya lembar segitu, ada margin apa enggak? Karena kalau margin kan berarti dia ngutang juga. Nah, selain 5 saham ini, kalau saya baca Wisdom Loking Kong ya, kalau nggak salah itu kerjasama kontan dengan dosen di Prasetya Mulia, ya. Eh, nah, itu beliau banyak membuat kartun-kartun tentang Wisdom Loking Kong. Nah, di dalam salah satu edisi 256 di Google aja, itu Pak Loking Kong mengakui dia dapat dividen dari BRI, dapat dividen dari Bank Mandiri, dari Pegas, NISP, BNGA. Total-total tuh sekian miliar gitu. Cuma nggak diketahui dia punya berapa miliar di situ. Nah, kalau mengacu kepada sini kan 5 saham 1,2. Berarti kan per saham anggapnya 300 miliar. Nah, kalau misalnya semua ini 300 miliar, ya totalnya berarti hampir 3 triliun gitu. Nah, kalau kebetulan untuk Bank Mandiri, Bank BRI, itu pernah ada dalam wawancara gitu ditanya Pak Loking Hong punya berapa karena dia ikut RUPS-nya kan ditulis dia punya 64.636.000 lembar yang kalau menggunakan harga 25 Juni itu kira-kira 248 miliar.
Nah, cuma karena dia tidak sampai 5%, saya juga nggak tahu dia punyanya lewat sekuritas apa. Seperti halnya data yang ada di sini. Nah, setelah data tersebut saya bersihkan, eh, dari 5 saham yang publish saja ya, itu dari 1,2 triliun ternyata paling banyak di Panin Sekuritas. 501 miliar, hampir setengah triliun. Ini yang diketahui ya, kalau yang saham yang lain saya juga nggak tahu. Kemudian Sinarmas hampir 500 miliar juga. Di Korindo ada 122 M, MNC 51, Eko Capital 22, Sukor 13, Mandiri 10, dan seterusnya. Ya, bahkan ada yang cuma 90 juta. Ya, kalau menurut saya ini suatu kehormatan sih, bahwa tempat kerja saya, yaitu Panin Asset Management, bagian dari grup Panin, anak perusahaan Panin Sekuritas, ternyata dari saham yang publish itu yang paling dipercaya Pak Lo Keng Hong gitu. Ya, terima kasih untuk beliau sudah mempercayakan uh, investasinya melalui grup Panin. Tapi apakah cara memilihnya apa nih? Apakah karena hubungan baik beliau dengan Pak Indra, dirutnya Panin Sekuritas atau hal lain ya? Tentu ini yang tahu hanya Pak Lo Keng Hong sendiri. Nah, dari 500 miliarnya Pak Lo Keng Hong di Panin Sekuritas, kalau kita rinci, ABMM-nya ada 67 M, BMTR-nya 90 M, DILD-nya 3 M, Gajah Tunggalnya hampir 150 M, SIMP-nya hampir 200, 191 M. Tapi sekali lagi, punya belum tentu transaksi di situ. Karena dalam prakteknya bisa aja investor belinya lewat sekuritas A, kemudian dia simpan di sekuritas B. Jadi caranya gimana Pak? Dia pindahkan. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu eh, jadi nasabah nih sekuritas gitu, terus mungkin nggak puas atau tetangga sebelah memberikan layanan lebih baik, lebih kompetitif, Anda pindahkan. Itu nggak harus jual dulu sahamnya. Kita bisa pindahkan sahamnya dari sekuritas ke sekuritas. Nah, jadi ada kemungkinan beliau beli di A, simpan di B. Nah, kalau pas jual lewat di C gitu. Nah, kenapa kalau di reksadana itu sangat gampang, kita nggak perlu pindahkan. Karena kalau di reksadana semuanya disimpan di bank kastodian. Jadi kalau Bapak Ibu perorangan beli saham itu simpan di sekuritasnya, rekening KSEI. Eh, Kalau di reksadana nggak, kita beli saham kita simpan sentral di bank kastodian. Nanti jualnya kita bebas mau pakai sekuritas apa aja. Nah, kalau di sekuritas atas nama perorangan Anda beli saham di sana, anda jual juga di sekuritas sana. Jadi kalau misalnya sekuritasnya bilang, loh Rudy kamu nggak ada saham nih, kamu kok mau jual? Nggak bisa. Kalau di reksadana nggak, kita itu dipercaya pasti ada barangnya. Jadi kalau kita jual dia akan proses. Nah, jadi itu yang membedakan. Nah, totalnya 501 miliar dan sekali lagi alokasi belum tentu sama dengan transaksi. Bisa saja sama, bisa juga enggak. Nah, kalau Loki Hong bagaimana nih? Terus terang saya nggak tahu. Apakah dia seperti itu atau memang murni dia beli di A, eh, jualnya juga di A. Karena yang saya tahu dulu pernah terucap dari beliau, dia kan dulu juga punya saham grup Panin juga ya, PNLF, PNBN gitu. Eh, Sepertinya dia pindahkan kalau yang itu. Mungkin dulu dia beli di mana, tapi dia kumpulkan. Tapi kalau yang lain, I don't know. Tapi terus terang ini harus dikonfirmasi ke beliau langsung. Belum tentu juga sahamnya masih dia pegang. Nah, perlu dipahami eh, yang pemilihan bukan pemilihan sih, alokasi dana ini hanya dari saham yang di atas 5%. Kalau misalnya saham yang di bawah 5% dijumlahkan, belum tentu sama. Bisa saja ada sekuritas yang jauh lebih tinggi. Nah, kemudian data-data ini saya ambil dari data KSEI, saya masukin ke ChatGPT, kemudian saya olah, begitu ketemu data yang salah tadi ya, jadi nolnya kurang dan sebagainya, ternyata hasilnya jadi ngawur. Dan kalau Bapak Ibu pakai ChatGPT harus hati-hati. Kadang-kadang kalau datanya kosong dia jadi berasumsi sendiri. Jadi Anda harus kasih instruksi yang tegas, jangan pakai asumsi, hanya menggunakan data ini aja. Kalau misalnya ada data yang error, kemudian dia karena kosong dia harus ngisi sesuatu, dia kadang-kadang suka pakai asumsi. Nah, eh, asumsinya itu kadang-kadang dia declare dengan jelas, kadang-kadang sudah tercampur dengan penjelasan yang lain. Jadi mungkin kalau Anda bacanya sekilas itu bisa kelewatan. Nah, jadi walaupun dibantu oleh AI, tetap harus dikoreksi secara manual, gitu ya. Eh, Nah, jadi ini menjadi pelajaran baru untuk saya juga, bahwa kadang-kadang
Bukan pelajaran baru sih. Dari dulu saya sudah ngeh sih. Kalau AI itu rubbish in, rubbish out. Kamu masukin hal yang inputnya yang jelek, ya outputnya juga jelek. Cuma memang dia membantu kita untuk sortir data, translate dokumen, dan lain-lain. Tapi kalau soal angka, tetap harus diperiksa ulang. eh, Semua pembahasan di sini apabila ada nama saham yang disebut yang tadi saya contohkan bukan merupakan rekomendasi beli, jual atau tahan. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.